bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun raga kami Tuhan, tubuh kami di rumah masing-masing tidak bisa bertemu satu sama lain Tuhan, kami percaya itu semua rencana-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kerinduan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan pada sore hari ini Tuhan, pada hari Sabtu ini kami akan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami memuji membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan, Kau ampuni itu dosa kesalahan kami Tuhan, yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja Tuhan, yang kami lakukan Tuhan, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, yang melukai hati-Mu Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Tuhan, kami akan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, agar puji-pujiannya kami naikkan Tuhan, agar bertumpah harum di hadapan-Mu Tuhan, agar menyenangkan hati-Mu Tuhan, agar bisa menyurahkan hati-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu yang ada di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa untuk firman-Nya nanti akan kami dengar Tuhan, agar kami bisa lebih fokus lagi Tuhan, agar kami bisa duduk diam, agar kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang kami dengar Tuhan, agar bisa mengubah sikap hati kami, pikiran kami agar lebih lagi, lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai kebaktian pada Sabtu sore, pada malam hari ini Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi kita kebaktian online, dan kita akan lebih lagi untuk menyukakan hati Tuhan. Kita akan sambung lagi dengan satu ujian yang berkata, Namun kau
tersatu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat sebuah pujian, Jadikan Aku Indah. Ya Bapa, dalam kerinduan Memandang keindahan-Mu, Ku berikan salahnya semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan salahnya semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada yang setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan salahnya semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada yang setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada yang setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
Shalom remaja pemuda Immanuel, selamat sore, selamat kita beribadah kepada Tuhan di ibadah online. Kita boleh ada di rumah menyaksikan tayangan ibadah online remaja pemuda yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kita. Firman Tuhan selalu memperbaharui setiap saat, setiap waktu, karena firman Allah terus ada di dalam kehidupan remaja pemuda Immanuel. Puji Tuhan, pada malam ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tentu pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, semuanya itu bertujuan ke sorga. Tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Dalam tema firman Tuhan pada sore menjelang malam ini, kasih sebagai dasar ketaatan. Kasih sebagai dasar ketaatan. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 1, mengasihi dan menaati Tuhan. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, remaja pemuda Immanuel yang ada di rumah menyaksikan tayangan ini. Saya mengundang bangkit berdiri dan saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam Ulangan pasal 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Terjemahan lama katakan hukumnya, syaratnya, undang-undangnya. Inilah perintah Tuhan kepada bangsa Israel, perintah Tuhan kepada gereja Tuhan, perintah Tuhan kepada remaja pemuda Immanuel, mengasihi dan menaati Tuhan. Ini satu ketetapan, satu peraturan Tuhan, satu perintah Tuhan ada di dalam kehidupan remaja pemuda Immanuel. Mengasihi atau melakukan. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kita remaja pemuda Immanuel, kita harus mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama ialah kita mau mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua, kita mau mengasihi sesama kita. Kalau kita hanya mau mengasihi Tuhan tetapi tidak mau mengasihi sesama kita, itu nol. Tapi kita sebagai remaja pemuda Immanuel, kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang terutama kita mau kasihi kepada Tuhan. Itu firman katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita mau kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah, tetapi kita mau kasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Ini firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Allah menambahkan persekutuan dengan umatnya, memberikan satu perintah yang sangat perlu, memberikan satu perintah yang sangat perlu kepada umatnya untuk apa? Mengikat kita kepada Tuhan. Dengan apa? Menambahkan, menanggapi kasihnya, ketaatan yang sejati kepada Allah dan perintahnya kepada Tuhan. Ketaatan bicara tentang harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan, yaitu penyangkalan diri kita sebagai remaja pemuda Immanuel. Inilah yang berusaha dihindari orang. Karena apa? Kebanyakan orang maunya hidup sesuka hati, tidak mau diatur, dan hidup menurut segala keinginan daging.
tidak mau menuruti firman Tuhan. Maunya sesuka hatinya, tidak mau diatur. Ada banyak sekali remaja-remaja yang tidak mau diatur, tidak mau dengar-dengaran. Baik terhadap orang tua. Tetapi kalau kita sebagai remaja, pemuda Immanuel, kalau kita mau menuruti perintah Tuhan, kita mau melakukan perintah Tuhan, tentu kita ada penyangkalan diri. Kita harus korbankan diri kita. Seperti Tuhan Yesus, dia boleh berkorban untuk manusia. Dia boleh tinggalkan kemuliaan, datang ke dalam dunia. Untuk apa? Membebaskan kita. Untuk apa? Untuk kita sebagai remaja pemuda Immanuel dibebaskan, dimerdekakan oleh perhambaan dosa. Sebabnya ketaatan bicara tentang harga yang harus dibayar. Sesuatu harus dikorbankan dengan penyangkalan diri. Kita harus mau diatur dengan firman Tuhan. Kita harus diatur dengan firman Tuhan. Kalau kita diatur oleh firman Tuhan, tentu kita mau ikuti perintah Tuhan. Kalaupun orang yang mau taat dilakukan dengan keterpaksaan, takut terkena sanksi. Ini dari pembacaan firman Tuhan di atas, ada dua kata yang menjadi dasar dari ketaatan, yaitu mengasihi dan melakukan. Tentu kita sebagai remaja pemuda Immanuel, kita mau mengasihi dan melakukan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segenap kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang. Kita harus berpegang kepada ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, dan perintah Tuhan. Dan kita mau mengasihi dan mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan yang sejati haruslah berdasarkan dengan kasih, karena Kristus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Berarti kalau remaja, pemuda Immanuel mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahnya. Amin. Kita mau melakukan segala perintah Tuhan, peraturan firman Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus melakukan, kita harus menuruti segala perintah Tuhan, segala hukumnya Tuhan, segala peraturan Tuhan. Kalau kita tidak mau menuruti akan perintah-perintah Tuhan, tentu kita akan fatal, kita akan gagal. Tetapi kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah mau melakukan firman Tuhan, kita harus menuruti, kita harus turuti akan perintah-perintah Tuhan. Jika seseorang benar-benar mengasihi Tuhan, ini jika saya dan saudara remaja pemuda Immanuel benar-benar mengasihi Tuhan, ia akan apa? Melakukan perintahnya. Melakukan perintahnya. Kalau kita mau kasih Tuhan, kalau kita mau cinta akan Tuhan, kita akan mau melakukan peraturan-peraturan firman Tuhan dengan apa? Dengan sukacita dan tanpa beban. Sehingga apa? Perintah Tuhan tersebut akan terus ringan atau tidak berat. Tidak berat. Ringan, saudara-saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Sebab inilah kasih kepada Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, tidak berat, itu ringan. Dikatakan bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara-saudara. Amin. Tidak berat. Kita mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau cinta Tuhan, tidak berat. Kita datang kepada Tuhan dengan cintanya kita kepada Tuhan. Ada sukacita kita di dalam kita melayani Tuhan.
Kalau kita ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, tentu tidak berat perintah-perintah Tuhan. Peraturan-peraturan firman Tuhan itu tidak berat. Kalau kita mau melakukan akan firman Tuhan, kalau kita mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan, tentu tidak berat. Tidak berat dikatakan firman Tuhan. Ketaatan berkaitan erat dengan penundukan diri. Ketaatan adalah hal yang mutlak, karena itulah umat Israel diperintahkan Tuhan untuk menulis perintah-perintah tersebut di ambang pintu mereka, sehingga mereka bisa melihat ketika mereka keluar dan mereka masuk rumah. Setelah mereka mengikuti perintah-perintah Tuhan, melihat keajaiban Tuhan, mereka keluar dan masuk ke rumah, dan mereka ada sukacita. Dikatakan umat Israel diperintahkan Tuhan untuk menulis perintah-perintah tersebut di ambang pintu mereka, sehingga mereka bisa melihat ketika mereka keluar dan ketika mereka masuk rumah. Begitu juga remaja, pemuda Immanuel. Kita harus menuliskan perintah-perintah kita, perintah-perintah Tuhan kepada kita. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kita akan menuliskan perintah Tuhan di dalam hati kita. Yesus ada di dalam kehidupan remaja pemuda Immanuel, supaya kita setiap kita masuk keluar rumah kita ini ada perintah. Seperti kita di rumah, tentu orang tua katakan, "Nak, kamu harus taat, setia. Kamu harus dengar-dengaran. Kamu harus dengar-dengaran kepada orang tua, terutama kepada Tuhan." Inilah nasihat orang tua. Mungkin orang tua katakan kepada remaja pemuda, keluar rumah harus berhati-hati. Datang pulang ke rumah harus berhati-hati. Begitu juga perintah Tuhan, perintah firman Tuhan harus berhati-hati. Kita perlu bergaul, tetapi jangan kita mengikuti pergaulan-pergaulan dunia. Kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Tetapi kalau kita mau bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Karena apa? Ada perintah-perintah Tuhan yang dituliskan di dalam hidup kita ini, di dalam loh hati kita ini. Sebabnya firman Tuhan katakan tidak berat kalau kita mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ketaatan berkaitan erat dengan penundukan diri, dengan kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita keluar masuk, kita diberkati oleh Tuhan. Keputusan dan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau taat, kalau kita mau menuruti janji-janji Tuhan, pasti tergenapi di dalam hidup kita. Dengan kata lain, ketaatan mendatangkan berkat. Ini ketaatan mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan akan apa? Mendatangkan kutuk bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ketaatan mendatangkan berkat. Kalau kita taat, kalau kita setia, seperti pujian sebelum kita masuk firman Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Luar biasa kalau kita mau taat, dengar-dengaran kepada perintah-perintah Tuhan. Seperti orang Israel, mereka menuliskan di ambang pintu rumah mereka perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Begitu juga kehidupan remaja pemuda Immanuel. Bahkan yang ada di mana saja mereka berada, biarlah kita mau menuliskan perintah-perintah Tuhan itu setiap saat. Biarlah perintah firman Tuhan itu kita mau melakukan dan kita mau kerjakan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mau melayani Tuhan. Tentu kita melihat kondisi
dunia di hari-hari ini, situasi keadaan di hari-hari ini, di mana kita akan lari, di mana kita akan pergi. Kita mau berlindung kepada Tuhan, amin. Kita mau berlindung kepada Tuhan, jangan kita berlindung kepada manusia. Kalau kita mau berlindung kepada manusia, firman Tuhan katakan terkutuk. Ini ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Tentu apa yang kita akan pilih? Tentu keputusan dan pilihan ada di tangan remaja pemuda Immanuel. Kalau kita mau taat dan setia, maka janji-janji Tuhan pasti tergenapi. Janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam apa yang kita rencanakan, apa yang kita gumuli, apa yang kita cita-citakan. Kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Ada pujian katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, oh sangat luar biasa. Ada janji-janji Tuhan. Ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang taat, yang setia kepada firman Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cari jiwa, kita mau bersaksi kepada teman-teman kita. Lakukan, laksanakan tugas panggilan remaja pemuda Immanuel. Tentu kita sudah merayakan kenaikan Yesus Kristus, bahkan Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada remaja pemuda Immanuel. Kita penuh keberanian, amin. Kita penuh dengan keberanian. Karena apa? Kita ada kuasa Roh Kudus. Kita bisa tampil, kita bisa melayani Tuhan dengan kesungguhan kita. Kalau kita sudah diurapi dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, tentu kita mau berani menyaksikan. Kita mau berani bersaksi. Kita mau cari jiwa-jiwa, amin. Setelah mungkin ini virus corona akan berlalu, badai besar ini akan berlalu, kita mau tetap setia, amin. Kita mau cari jiwa, kita mau berlomba-lomba untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang, untuk bawa kepada Tuhan, amin. Kita mau bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Puji Tuhan kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, dalam Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan itu diberkati, amin. Kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau lakukan taat dan setia kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan itu pasti tergenapi. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin, akan memberkati kita, masa depan kita, cita-cita kita, bahkan rencana-rencana kita, usaha kita, bisnis kita ini terus berkembang, maju, terus naik. Kita mau naik, kita mau jadi kepala bukan ekor, amin. Remaja pemuda Immanuel, puji Tuhan. Kita mau diberkati karena apa? Karena kita mau mengandalkan Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan pasti akan taat melakukan kehendak Tuhan di segala situasi. Tuhan Yesus memberkati remaja pemuda Immanuel, tetap semangat di dalam kita melayani Tuhan. Jangan kita kendor, tetapi bangkitkan semangatmu, bangkitkan anak mudamu, bahkan kesetiaanmu kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Maka ada berkat-berkat terus mengalir di dalam kehidupan remaja pemuda Immanuel. Tentu kita berpikir masa depan, rencana kita seringkali tertutup jalan. Kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel, mereka tidak ada jalan, dijadikan jalan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan mendorong iman, percaya remaja pemuda Immanuel. Biarlah kita mau mengasihi Tuhan, kasih sebagai dasar ketaatan kepada Tuhan. Amin. Kita mau mengasihi Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar di malam ini. Biarlah firman Tuhan terus memberikan kita semangat, memberikan kita
gairah untuk kita mau mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas ibadah remaja pemuda, ibadah online Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan kami, Tuhan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan datang pada malam ini. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam ini menjadi satu kekuatan baru dalam hidup kami. Kami mau tetap semangat, kami mau tetap setia di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dengan semua yang melayani Tuhan, diberkati apapun yang menjadi rencana kami, apapun yang menjadi cita-cita kami Tuhan. Tuhan buka jalan dan memberkati dalam usaha kami, dalam pekerjaan bisnis kami, diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati kedua orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, diberkati oleh Tuhan. Mungkin di hari-hari ini dalam masalah persoalan sakit penyakit, Tuhan jamah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Yesus disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan, memberkati wadah pemuda remaja Immanuel. Tuhan terus memberkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-rencana mereka ke depan, kami hanya mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya, taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah online pada malam ini. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera, sukacita menjadi bahagian buat kami mulai malam ini. Besok Maranatha, Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah remaja pemuda Immanuel di ibadah online pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.